Hey, teman-teman yang ada di live IG-nya Bits and Bob. Selamat malam ya. Kali ini aku gak sendirian, aku ditemanin sama my friend Ojal. Saya membutuhkan partner untuk stay alive kali ini. Jadi kali ini aku gak sendirian, teman sama Ojal. Kita tunggu teman-teman dari Chamber. Sobat dari Tegal-Rotan nih. Tegal-Rotan tuh ini tempat ini explicit content boleh nggak sih? Boleh lah, bebas di sini. Salah satu tempat, gue nggak tahu itu terbaik apa nggak tahu, rata belum ada nih. Salah satu tempat prostitusi terdekat di Bintaro. Oh yo? Yo, banci semua sih tapi. Serius? Iyo. Tahu dong. Pernah main-main di situ? Kan lewat, ke rumah rata soalnya. Oke, kita lihat. Desember udah live. Kurang sini. Oh, kurang mana? Aku ya? Connecting. Wave tuh masalah sih wave. Halo Rat. Halo, siapa ya? Ya, rela ketemunya di sini. Jadi gue diminta sama Edward untuk bertanya-tanya seputar apa aja yang terjadi sama lo dengan Halo, Chamber Rata. sekarang. Halo, salam kenal. Gue Salam Rata. kenal ya. Salam kenal kalian. Kita belum pernah berjumpa. Apa nih? Iya nih, Gue pertama kali live nih. Thank you Rat ya lu membuat gue jadi live for the first time after 4 months iya. karena pandemic. Bentar. Ini yang gondrong siapa ya? Kayaknya saya juga belum kenal sih. Kita pernah kenal siapa nih? Ya, Kayaknya kita belum kenal. Sobat rumah gemar ripah dan swinger nih kayaknya. Iyalah, Bang Ojal. Apa kabar? Ya gitu-gitu aja lah. Nggak bisa pulang ada di sini sama bos. Sama bos. Yang lain mana lah? Sendiri doang. Iya, soalnya ya Instagram Live juga cuma bisa berdua doang kan? Iya. Terus juga keadaan juga agak susah ya buat ketemu ya. Iya, makanya. Cuma kita seminggu sekali masih ketemu sih. Cuma band member aja untuk produksian karena kita lagi bikin juga lagu. Album kedua belum tahu. Masak dulu aja. Kayaknya EP sih. Iya. Terakhir kapan sih 2018 ya? Terakhir ya 2018 itu pun awal. Jadi kayaknya juga udah lumayan lama nih. Udah waktunya kali ya. Munculin sesuatu lagi ya. Udah Jadi panggilannya. waktu selama kalian kita pandemi ini terus habis itu waktu itu PSBB apa segala macam, kalian masih sempat ketemu ya? Masih sempat main bareng buat produksian? Masih. Pokoknya sekitar 2 atau 3 bulanan pertama tuh nggak ketemu sama sekali. Cuma akhirnya ada di poin kayak awal-awal kayak ya akhirnya kita ada di titik dimana kayak nggak bisa nih gini terus nih. Ya udahlah, emang pasti ada resikonya sih. Cuma kayaknya kalau bertemu satu band doang yang juga work from home semua, kayaknya nggak apa-apa. Nah ya udahlah, akhirnya kita bikin aja seminggu sekali sesi buat rekaman. Gitu. Tapi pasti ketemunya nggak di tempat umum dong. Pasti ketemunya kayak di rumah siapa gitu kan? Di ini tempat prostitusi rekomendasi Ojal. Ojal. Dengar juga dia berapa di ngomong apa. Lu. Jal, Gue putus. kok kamu pindah ke situ, Jal? Sorry. Gue putus nggak sih? Sedikit ya? Aman. Lu aman. Aman. Lu berarti apa ya? Gue nggak tahu nih. Harus nanya apa? Gue nanya kali ya, ya. Gue nanya nggak apa ya, Rat ya? Nggak apa-apa sebetulnya di sini live-nya itu kalau kita ya si Beats and Bob bikin stay live itu tuh nggak pernah yang istilahnya ada list pertanyaan kayak atau kita mau nanya sebetulnya hanya bertegur sapa saja karena kan kemungkinannya kan
kita kan nggak bisa ketemu nih. Kita kan semua based on di Surabaya kan ya. Terus teman-teman juga banyak yang di luar kota, di Jakarta, di Bandung kayak atau di Bali, Jogja gitu kan. Terus tahun ini biasanya kadang kita ketemu, kadang kita punya kesempatan buat mainin Beat Chamber misalkan Surabaya. Tapi ternyata juga nggak mungkin karena bikin event juga nggak boleh gitu kan. Ya udah. Terus kita juga nggak kepingin bikin konser virtual juga karena energi konser virtual tuh nggak pernah bakal dapet gitu loh, nggak bakal bisa kalahin nonton live juga kan. Nah jadi kita bertegur sapa saja gitu, nggak ada obrolan yang serius-serius gitu. Stage terakhir kapan lo sebelum pandemi ini? Aduh, Beat Chamber sendiri juga udah jarang manggung sih, jadi gue mesti inget-inget dulu nih. Terakhir acara Kolibri sih. Singapura kan terakhir Singapura enggak? Iya, Singapura tuh kayaknya tengah ke akhir tahun lalu deh, terakhir ya. Singapura yang terakhir. Gitu deh. Pokoknya terakhir manggung pokoknya terakhir tuh Januari ini di Hotel Monopoly sih, kita sempat main di acara Kolibri. Namanya Rock and Roll Night Club gitu. Nggak tahu nih kalau itu setelah itu ternyata bakal kayak gini. Tahu gitu gue banting gitar kan. Coba buat nabung lagi. Iya, udahlah 6 bulan lagi bisa lah nabung gitar, banting aja. Ya. Apalagi. Tapi lumayan banyak yang ke pending ya, lu dari catatan tawaran-tawaran manggung di 2020 ini itu banyak yang ke pending akhirnya ya. Pada waktu itu udah sempat ada beberapa yang masuk atau gimana? Ada sih, ya walaupun nggak banyak, mungkin sekitar 2 kali ya yang masuk. Cuma emang kita lagi nggak fokus manggung. Jadi concern paling gede tuh harusnya kita rilis sekitar Mei. Cuma ya gara-gara keputus pandemi gini, produksinya juga berhenti. Ya udah kita pakai waktu untuk ya fokusin lagi lah, kutak-katik lagi lah lagunya gitu. Padahal udah ngebayangin banget, wah Mei rilis, habis itu kan pasti musimnya festival, terus kita mungkin tour. Surabaya lagi dong. Ya mau banget Surabaya. Udah lama juga nggak ke Surabaya. Terakhir Surabaya Malang juga. Kalian ya? Waktu itu rumah gimana? Kapan gue lupa terakhir? 2012. Gue kayaknya 2 atau 3 kali ya. Biografi main kan? Biografi lu nggak ke Surabaya kan? Gue sempat main sama Cotswolds. 2015 ya nggak sih? Enggak. 2015 di Surabaya Malang. 2018 lagi deh. Sama Gispel juga gue berangkat. Iya. Iya. Yakin kok gue. Siapa sih yang handle kok gue nggak gitu. Gue yang terakhir Gergeng, pokoknya gue handle Gergeng, Flower Pit. Iya. Kayaknya ini cuma anak-anak Cotswolds doang deh. Iya. Soalnya itu rilis partinya mereka. Oh enggak ya, gue inget. Gimana juga kan? Rilis partinya mereka itu di mana ya? Ingat di Buro, kalau nggak salah. Ya kan? Oh di Buro ya? Di Buro, benar-benar. Venue-nya, Iya. lighting-nya biru-biru gitu. Iya ingat gue. Iya. Banyak tanaman-tanaman gitu. Venue andalan kita. Venue andalan itu Sempal. Masih ada nggak tuh tempat? Masih. Terakhir Iya, 2018 benar-benar. kita Beats and Bob sempat bikin 2 kali ya kita di situ ya. Satu kali yang I Had God sama Seringai itu, yang satunya turnya Summer Dose. Turnya Summer Dose. Kita sempat ngebantuin turnya Summer Dose, terus kita bikinnya di sini. Iya itu doang. Terus habis itu pandemi, Cuk. Nggak bisa Tapi buat lo personal, pandemi tuh ini nggak sih? Apa ya? Buat band, bukan personal ya. Buat band lu sebenarnya bukannya, kan kalau tadi lu bilang nih fase-fase lo kontemplasi sebenarnya, maksudnya ngeracik masakan baru
baru. Justru malah ini jauh lebih, lu punya waktu lebih banyak untuk kontemplasi gak sih? Maksudnya positif side-nya tuh lebih banyak gak sih kalau buat band lu nih ya? Terlepas dari nggak manggung. Tapi kan agenda lu Iya, emang iya, mau iya. masak nih. Ya, lumayan sih. Kalau buat band dan buat gue pribadi, terutama kita jadi invest di home recording sih. Ya, kayak Invest nih yuk. kayak kalau lihat ini, Enggak, yuk. Invest on recording. Mau recording semua tuh. Kita beli ya kalau mixer. lihat Mana. Coba lihat di dong. sini Room tour kayak dong, room tour. Betul. Asik. ini baru ini mic juga, sound card, terus gini-ginian. Ini baru ada pas pandemi langsung. Gitu. Dikerjain For semua the di sake sini of deh. apa emang udah ada agenda lu untuk bikin ini atau kayak wah gila nih gue mati gaya nih gue beli barangnya deh sekalian buat December nih. Mati gaya sih. Karena kan kita lumayan ketergantungan sama kita lumayan waktu itu lumayan bergantung banget sama engineer kita namanya Oyok Narkam. Jadi kalau pulangan ada shout out tuh kalau mau yang belum dengerin Tarkam harus denger tuh, akhirnya mereka ada di Yoi Spotify. dong. Nah, walaupun baru satu lagu cuma keren banget sih lagunya. Iya kita lumayan bergantung banget sama Oyok. Terus pas pandemi gini kita nggak bisa ketemu dia, terus ya gitu nggak bisa nahan diri juga untuk kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh as a band kayak sebulan oke, bulan kedua mulai kayak anjir masih gini-gini banget sih, apalagi lihat band-band temen pada ada yang rilis lah, ada yang bikin apa kan nggak tahu juga kan, pasti akhirnya ya udah saatnya juga, maksudnya udah 5 tahun lebih ngeband masa nggak punya ya basic home recording set lah. Iya. Berarti lu selama 5 tahun kemarin sampai akhir pandemi ini lu sebenarnya emang nggak pernah produksi sendiri ya? Maksudnya dalam artian recording segala macam di luar semua emang ya? Sebenarnya perennial EP kita tuh sendiri. Hah? Oh gitu. Cuma Engineer lu? alatnya engineer gue, tapi ada jadi yang mixing kurang lebih bisa dibilang 2 orang kali ya. Ada gue, yang rekam juga gue. Ada namanya Wing Narada, dia lebih ngerti audio lah, jadi dia retouch lagi di belakang sama mastering. Tapi semua produksinya kecuali take drum sih. Take drum luar sih. Take drum tetap di studio. Yang apalagi ngomong-ngomong sih, gue beneran penasaran sih Rap sebenarnya. Maksudnya kayak udah lama banget nggak catch up sebenarnya sama semua anak Kolibri gitu kayak. Sekarang lately baru catch up sama Akbar sama Alfat doang udah. Iya, anjir gue udah ini udah geser dari lo ya. Udah cabut ya ngurusin Kolibri ya sekarang. Iya, sekarang Hapsi yang ngurusin Way Chamber. Ya. Sih. Lu sekarang berarti format lo apa ya? Bikin lagu di pandemi kayak gini nih lu cuma emang udah ada materi yang siap lo record atau masih jamming sih? Maksudnya emang lu ada studio yang bisa provide untuk jamming berempat gitu? Teknisnya gimana? Studio ada sebenarnya, cuma kita kebetulan udah kelar sih materinya, jadi tinggal produksi yang rekam aja. Gitu, dan ya diproduksi ternyata lumayan, kayak kita bisa otak-atik part juga di situ, kita cut di misalnya bridge-nya mau dipindah kemana, kayak maksudnya posibilitasnya juga masih banyak gitu. Tapi bisa ya, kayak misalkan lu ngomongin lagu nih, terus kalau kita berdua gitu kan enaknya ini dipotong nih dipindah ke sini gimana gitu, tapi lu kan jauh gitu kan, atau ketemu sekarang kita udah ketemu pas begitu udah ketemu. Nah, kita sempat rilis satu lagu judulnya Olimpiade yang dirilis sama Kolibri buat kompilasi charity lah, City Rock Down judulnya. Ya. Nah, itu sendiri tuh, beneran kita cuma video meeting, terus kirim-kiriman lagu sama kirim-kiriman stamps, tracks gitu. Cuma buat yang EP next kita udah bareng sih. Oke. Udah bareng. Jadi waktu cuma satu lagu itu doang ya, lu kirim-kiriman file ya buat. Iya. Tapi gimana waktu menurut lu sendiri efisienkah untuk
seperti itu? Jauh dari efisien sih. Jauh dari mungkin efisien cuma jauh dari efektif sih. Iya, iya. Jadi Eh, emang tetap paling enak ya sebelahan ngobrol diskusi gitu kan. ya aneh banget prosesnya kayak bikin lagu nih, bikin gitu. Misalnya gue bikin guide lagu, kayak gini, terus gue lempar ke Abi untuk ngisi gitarnya. Tapi gue mesti nunggu ya gue mesti nunggu 3-4 hari dulu gitu, kayak aneh aneh banget sih kayak gini. Belum lagi kalau ngerevisi ya, terus tuh ada ide tambahan sih ya, anjing, Iya, nambah lagi 3 hari lagi. 3 hari lagi kan aneh banget, maksudnya itu sesuatu yang harusnya lo bareng, terus lu langsung ngerasain energinya bareng-bareng gitu. Ya, got the chemistry lah ya. Iya, Tapi bukannya lu udah terbiasa dengan ini ya? Gue nggak tahu sih. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu drummer lu cabut ke Jepang, bener nggak sih? iya, benar benar Dan benar. dan gue tahu selama proses itu emang lagi bukan waktunya masak-masak, atau kalian masak-masaknya online, atau emang ya Hmm. atau ini lu doang sebenarnya yang masak, yang lebih banyak masak biasanya yang ngasih bola ke Uh, band. uh, kita tetap bareng-bareng sih. Cuma emang di periode itu lumayan apa ya, juggling sana sini, kayak kadang tektokan sama Ariel, kadang kita ngulik bareng langsung sama Bagas. Bagas sih replacement drummer sementara lah. Bagas juga dari Tarkam, by the way. Iya Shout kayak. out lagi tuh buat Tarkam. Eh, apa ya gitu, terus ada yang sendiri juga. Cuma penyesuaian itu sih yang gue rasa lumayan makan waktu juga, karena kita band nggak pernah ganti personil dari awal banget, dan Iya. drummer ternyata ngaruh banget ya, kayak feel. Maksud gue Bagas tuh drummer yang jago banget gitu, cuma Iya. kalau udah feel, udah karakter cara main tuh beda banget Udah bisa gitu. Ya drum kan Pasti. akustik gitu, jadi lo ngerasa banget pukulannya gitu. Susah sih, cuma ya mau nggak mau lah. Oke, oke. Jadi prosesnya sebetulnya berarti proses itu sebetulnya Sudah pernah udah dialami. pernah dialami ya. Ini udah mati gaya aja sih Ya, sebenarnya. Gaya. Mati gaya. Mati gaya mati jajan. gaya banget sih. Mati gaya banget sih bro. Iya. Ngomong-ngomongin mati gaya deh, lu abis ini Hmm. misalnya nih udah dilepas semuanya nih, venue segala macam udah bisa dibuka lagi. Hal pertama yang akan lu lakuin bersama Band Chamber ngapain? Aduh, ada satu lagu terutama di EP yang kita sih ngebayanginnya, wah ini mosable banget nih lagunya. Ya nggak tahu sih Eh, ntar pas keluar kayak gimana ya. Cuma eh, kayak kebayang, kebayangnya ini lagu triggering orang banget buat moshing, dan nggak, ya penasaran banget sih untuk lihat itu dirilis dan dibawain live. Apakah kita bisa ngerasain energi kayak gitu loh. Kangen banget sih itu. Showcase satu tour lagi lah ya. Ya showcase tour pasti banget sih. Karena ya apa ya, jadi band kecil kayak gini yang bikin paid off tuh menurut gue ya tour itu. Ya, yeah. Sama Iya, ditonton iya, sama orang di gigs ya. Di gigs sih udah paling enak sih. iya. Ya, ya yang udah sampai Bali bandnya tahu lah ya gimana. Iya sih, lu gak pernah main di Bali ya? Belum cu. Ya, main lu ke Thailand tapi. Bedain ini dong, gue Iya. penasaran venue-venue apa sih yang lu rasakan tuh di mana sih lu sebenarnya? Kalau di Indo Jawa aja sebenarnya, iya nggak sih? Di Indo ya sampai sekarang baru Jawa. Jawa sih. Apa yang lu rasakan dengan apa South SSC yang lain apa sih sebenarnya? Ada hal signifikan nggak sih atau culture-nya kurang lebih sama? Ya mirip tapi beda sih. Dan gimana ya? Mungkin gue gak bisa patokin sama rata. Gue masih cerita satu-satu secara singkat. Kayak Singapura misalnya. Singapura tuh beda banget karena mereka protokolnya strict banget. Yes, pasti. 2 dari 3 venue yang pernah kita manggung di sana, gue takut lupa. Oh ya, apa 2 dari 4 venue yang kita pernah berkunjung untuk main dan latihan, dan live session gitu, udah tutup.
Oke. Wah. Tahu nggak gara-gara apa? Kira-kira apa? Ini salah satu venue yang paling, maksudnya gue ngerasain enak banget sih di Singapura. Namanya HBX gitu. Mereka kapasitasnya 300. Mereka tutup gara-gara ada satu show yang pack banget, lebih dari 300 orang yang datang. Dan ada yang laporin itu ke polisi. Dan langsung di shutdown. Kejam. Gitu. Dan gila, itu venue udah proper banget sih. Padahal ya gue nggak ngerti sih kelanjutannya gimana, cuma ceritanya kayak gitu. Meanwhile kita di sini venue 100 orang yang datang 300 juga. Bodo amat. Malah itu yang dicari ya. Malah itu yang dicari. Itulah. Kalau bicara apa ya, Filipin, ya dan gak ada yang cepu kayak telepon polisi gitu sih, kayak Pak ini rame banget Pak. Ya enggak deh. Tapi mungkin ramainya sampai ngeganggu yang lain-lain kali. Bukan area pertunjukan kali. Iya. Buat Kemang atau enggak. Itu bukan di perumahan juga. Itu lebih kayak ya mereka punya izin ngejalanin venue ini untuk kapasitas gitu. Jadi lebih ke safety reason. Oke. Tapi strict banget gitu. Nah, terus gue mikir perasaan Rossi udah goyang-goyang. Tangganya cuma satu tangga. Ya gitu beda-beda. Filipina agak Filmnya mirip beda-beda sama, juga ya tiap negara ya. Filipina agak mirip. Manila tuh agak mirip sama Jakarta. Kayak apa ya? Venue-nya ya spirit punknya mirip lah, kayak venue kecil-kecil terus datang rame. Dan mereka underground gitu ya. Iya kayak gitu. Waktu itu kita main di venue di mana Mets. Tapi lu di malam yang bersamaan? Enggak sih. Ya, di barangkali kan. Cuma itu apa ya, ceilingnya. Dapat banget ya. Ini yang anak arsitektur, tolong koreksi gue kalau salah ya. Ceilingnya. Apa nama tempatnya? Nama coba gue baca dulu. Namanya Mouse, MOW, koma atas S. Di Manila. Manila apa Quezon City gitu. Nah itu ceilingnya lebih pendek dari atap kamar gue cuy. Iya. Pendek banget. Pendek banget, lu kayak ya lompat lu bisa nyentuh atas deh. Dan ya main di situ gitu mas. Oh, turnover juga main di situ. Gitu deh. Gila. Kapasitas berapa rat ini Rod? Kayaknya 200-an deh. Gue gak kebayang sih sailing sempit kapasitas 200 tuh pusingnya berasa. Gila sih. Surfing langsung ke atas ya, langsung ke sailing. Tapi aslinya mereka ini apa sih? Kayak klub gitu atau gimana? Atau memang space aja? Iya, kayak bar gitu. Oh, bar. Ya, mungkin nggak 200, 100-an lah, 100-an. Cuma seru sih tempat. Iya. Birnya murah sih di Manila. Gua cinta. Gue cinta. Bir di Manila murah. Kan gagal kapan hari nonton Slayer. Slayer pas di sana. Kalau pas enak ya. Kalau pas lagi di jalan gimana? Beda-beda di Southeast Asia sama di Indo. Maksudnya kan itu kan lo ngomongin live show-nya nih. Pas lagi on the road kayak gimana? Suasananya kalau di luar. On the road. Lu pakai apa sih transportnya? Ke negara? Di daratnya pakai. Oh, kalau masih dalam satu negara kita pakai mobil sih, bus minibus gitu. Ya mirip sih ya. Relatif sama ya sebenarnya. Filipina, Singapura, Thailand. Oh, Thailand. Malaysia. Sama Malaysia ya. Ya gitu paling ya Filipina ternyata macet banget sih. Jadi buat yang mau tur ke atau berkunjung Filipina, please kasih ekstra waktu mau kemanapun. Thailand juga macet banget. Iya. Iya rata-rata macet sih, coba Filipina ekstrim sih menurut gue. Gue 2:30 pagi ke bandara macet banget tuh aneh sih.
IP, Gue kira kita udah paling parah. IP namanya udah ada belum? Kenapa? Belum boleh dibocorin ya? Udah ada namanya. Nggak boleh dibocorin tapi rahasia internal ya. Rahasia perusahaan. Boleh dong. Oh ya, Boleh. itu buka dong. Judulnya Caveman. Anjing sialan nih orang. Bapaknya Kevin mana nih? Masih ada nggak ya? Tadi udah cabut ya. Disebut tuh Caveman tuh. Iya ya, absen doang nih. Gue tuh sama lu kan. Pertama Apa? tuh main sama dia, pertama kali main di garasi gitu. Di garasi rumahnya basisnya Geng. Emang iya? Itu pertama kali lu manggung? Pertama kali gue tuh masih main Nirvana anjir sama si Alfa, nge-cover satu lagu Nirvana. Anjing nih Alfa emang Tapi emang itu temanya cover ya? Gue juga inget gue cover 4 lagu loh. Oh iya sih bener-bener, gue tuh tau Title Fight gara-gara lu mainin lagu itu soalnya. Itu acara apa? Wih. Jadi apa? Asik barometer musik Tangerang Ratabil. Itu acara apa ya, kayak ya acara kita aja sih sebenarnya, bikin acara tapi di garasi rumah gitu. Garasi rumah teman kita. Sekarang jadi basis Seger Gang. Itu tetangga-tetangga. Kebetulan Pak RT. Oh, Pak RT Pak RW gitu Bapak Akbar. Bilangnya lagi ulang tahun, ya nggak? Bilangnya ulang tahun, tapi tiap semester, tiap liburan semester ulang tahun terus. Ulang tahun 2 kali ya? Iya. Tapi sama kayak Dava. Ini Dava foundernya Colibri Records. Waktu Colibri pertama dibentuk, kita bikin gig di rumahnya dia. Sama alasannya. Ulang tahun. Ulang tahun. Kocak. 2000 berapa? ulang tahun pakai band-bandan gitu. Pakai band-bandan 2015. Full band lagi. Full band itu gue Full band. Itu drum gue SMP tuh yang dipakai. Alphard bawa ampli sendiri. Si Akbar bawa ampli sendiri. Seru sih, tapi itu seru banget loh. Setelah itu ada nggak sih lu mendapati gig semain-main itu nggak sih sebenarnya? Asik. Evaluasi. Ada dong. Mana dong? Cerita dong. Apa gig apa highlights? Gig yang jadi highlights kita. Personal lah, jangan nama band lu aja lah. Iya. Ntar gue di chat Abi. Gue kalirat bukan yang itu. Gue kalau gue oh iya, wow, kita featuring gitu. Apa sih? Ya, slow dive. Ini kalau buat gue sih Malang, Out and Hand pertama kali itu 2016. Udah gone tuh. Ya udah nggak ada, sedih banget ya. Udah gone. Venue terbaik sih. Cuma itu gila, dapet banget sih. Ya gue ngerasa kesan energinya dapet banget waktu main di sana gitu. Kita manggung nyantai banget, itu kan tour. Hari itu manggung udah pakai boxer doang. Live udah pakai boxer doang. Iya main terakhir apa sebelum Beeswax, gue lupa deh. Beeswax juga keren banget loh. Ya shout out buat Beeswax dan Home Records ya. Keren banget tuh. Ya itu satu, terus gig kita yang di Kuala Lumpur seru. Udah geografi tuh ya? Udah. Awal-awal banyak sih yang seru juga karena mungkin lebih ya, namanya band baru kan, kita nggak ada ekspektasi yang gimana-gimana, tiba-tiba ada acceptance yang lumayan. Ya bawaannya norak dan terkejut aja. Lu mengakui kenoraan itu ya. Jadi deep down inside everything gitu. Iya. Gue kayak nggak menyangka kalau ini terjadi dalam hidup gue gitu ya. Iya gila sih. Dulu juga waktu tur Jawa, gitaris gue Abi, tiap show pasti dia crowd surfing di tengah lagu gitu. Walaupun gignya sepi, jadi yang terakhir di Bandung kayak nggak ada yang nangkep, terus dia punggungnya langsung kena monitor, bak. Dan dia harus main lagi, udah gitu dia nggak kecil kan, jadi emang ya kita norak aja. Sampai sekarang masih ada nggak sense itu tuh? Kenalan lu masih ada nggak? Itu ada yang chat tuh, itu slow dive bohongan, bukan slow dive official. Oh,
Oh Siap ya, bang. Siap. salah kita kira official nih. Terima kasih Bimantara, Bilmar. Anjir, untung aja hampir aja bohongin. Iya, hampir mau di email beneran tuh untuk Iya, featuring. hampir lah chatting lain tadi udah hampir di DM. Iya. Nanyain itu cok lu tawarin gitu. Tawarin barangkali mau ikut live lu udah gak ada kan, lu udah sold out, lu Iya. mana Iya udah ganti. Makanya. Emang Englishnya bisa lancar nih kalau slow dive nih? Oh bisa-bisain. Surabaya Pride bro. Surabaya Pride. Kita negara ada Surabaya. English Ini Mickey ya? Mouse. Tuh ada Ega tuh, anak gemar Ripah yang selalu dengan setia menyambut December dan Iya. sobat-sobat. Halo Ega. Gimana sampai mana tadi kita? Sampai mana tadi terakhir? Ya itu sih Malaysia, kenoraan sih. Malaysia Soal tadi. kenoraan sih Kenoran. Oh iya. Ya lu juga sharing lah sama gue, Jal. Apaan? Lu Gini-gini aja. sendiri ya waktu tur pasti ada lah nonoranya juga lah. Wah, gue norak sih itu semuanya pure norak sih gue. Tur tuh Kan? kalau gue dulu rasanya buat apa? Gue tuh ngeband cuma pengen tur doang, pengen jalan-jalan tapi manggung. Ini Iya. ada kegiatan lah. Padahal duit sendiri ya. Padahal duit sendiri. Padahal Alfat tuh yang udah bete banget yang kayak ayo Fat berangkat lagi Fat, tur lagi apa gitu, ngerilis 2-3 lagu tapi kita yang penting jalan gitu. Saya doyan jalan aja sih sebenarnya. Lama-lama rilisan tuh cuma jadi excuse buat tur aja sebenarnya. Benar. Tapi lu ada di stage, maksudnya lu menikmati Bad Chamber as apa ya? Semangat lu masih sama nggak sih sebenarnya? Yang sekarang nih sama dulu kayak anjing gue rilis gue mau berangkat tur, atau lebih kayak sekarang tuh udah gue cuman butuh keluar album yang apa ya yang udah yang lebih mature aja lah gitu. Attitude tuh untuk apa sih sekarang sebenarnya? Asik jadi deep talk gini. Karena Oi. apa ya? Ya seniman ya. Seniman kan pasti ada di ranah sebuah di mana kalau bikin karya tuh panjang-panjangan usus kan. Panjang-panjangan usus nih kayak siapa yang ususnya paling panjang itu yang menang. bertahan karena kan kalau berkarya juga harus kenyang ya. Gitu. Lo personal gimana? Attitude lo ada di mana sekarang? Anggaplah buat EP ke depan lah. Gue sih ngerasanya kurang lebih masih sama ya. Karena dari awal juga kita nggak pernah jadi yang all in di sini sih. Jadi kalau panjang-panjangan usus, kita nggak pernah punya pemikiran kita bakal full time di musik. Semuanya kerja. Masih ngantor masing-masing ya? Ada kerjaan masing-masing. Iya ada kerjaan. Ini terlebih dari mana yang lebih baik ya. Cuma dengan decision ini gue ngerasa kita jadi lebih nothing to lose sih. Dan hopefully bisa lebih berani untuk ngeluarin atau ngerilis apapun yang lebih challenging lah, kayak tiba-tiba mau berubah haluan ke sana ke sini, harusnya nggak masalah gitu. Jadi istilahnya tuh ketika bikin karyanya itu lebih natural, lebih santai lah lagi. Ya, gue lumayan kaget organik. pas dulu. Lebih jujur. Gue kaget pas pertama kali lo rilis ini sih, maksudnya gimana transisi lu, walaupun emang fasenya lama kan antara perennial sama geographic, tapi kerasa banget kayak tone-nya udah beda. Gue nggak tahu nih, mungkin sotoy-sotoyan gue, tapi kayak somehow geography tuh ngingetin band-band indie rock 2008an gitu, MGMT dan kawan-kawan kayaknya ya, compare tuh yang sebelumnya kayak apa ya, band-band Beach Forces 2013an yang kayak gitu-gitu. Gue nggak tahu sih kayak EP yang ke depan akan menawarkan Warna seperti warna apa? yang beda nggak sih sebenarnya? Ya, Musik apa? anak musik abis. Ini Ojal anak musik, Ini bukan kita- arsitek, musik abis. Statement tuh. Musik habis. Harusnya beda sih harusnya ya. Soalnya kita lumayan punya ide spesifik lah, ini rilisan berikutnya mau kayak gimana stylenya. Cuma jujur aja kalau dari gue sih untuk nge-reach style itu susah nih. Ini nggak kayak
beach fossil atau dive yang menurut gua technically lebih gampang gitu Iya, kayak. iya. Ya udah lumayan pop progression terus isi melodi biarin bassnya aja yang isi chordnya gitu-gitu kan. Ya kebayang lah. Cuma kalau yang sekarang nih rasanya kok lebih tricky gitu. Jadi gue jujur gue kasih ini bakal jadi rilisan yang bagus atau enggak, yang berhasil atau enggak. Cuma keputusan kita merilis EP pun juga karena ini ini ranah yang baru aja buat kita gitu. Iya. Dan biar Jadi alat-alat lu kayaknya nggak sayang aja. Udah iya keburu kalau beli. nggak rugi, bener. Kalau nggak gue jual buat beli Brompton aja. Iya, iya. Tapi lu sepedaan ya? Sepeda nih kalau Harusnya kan sepedaan banget tuh. Gue sepedaan. Gue ke kantor tuh seminggu sekali naik sepeda lah dari tahun lalu. Gitu. Oh, apa sih? dari mana Bintar? Mana sih Sepedaan kantor lu? Di mulu daerah gitu. mana? Gue ke ya, kantor gue di Gandaria, cuma gue masuk kereta ya, gue naik sepeda lipat soalnya. Kirain gue cukup Oh, jagoan oke. juga lo dari Bintaro ke Gandaria pakai sepeda. Lumayan jago. kalau kayak gitu yang ada di kantor gue tidur kali ya. Pijet kali boy. Pijet sampai sana. Bintaro Pijet. Gandaria naik sepeda. Biasanya ada tanya jawab nggak sih? Tanya-tanya barangkali. Nggak Oh ada. nggak ada. Nggak ada. Lu nggak mau tanya-tanya Rat sama diri sendiri? Mau Apa gue. gitu? Tanya dong lu nih gitu nih. Lu kalau ada pertanyaan yang mau ditanya nih dalam sebuah interview, mumpung nih kan gue pertama kali jadi ini penanya, interviewer asik. Nah lu apa nih yang pengen gue tanya? Ntar lu ngomong, ntar gue tanya lagi. Gitu. Oke. Yang pengen Ini banget dong, lu ditanyain. apa agamamu? Wah anjir, Marok buka. Tapi lu jawabnya pakai bahasa Arab ya. Marok buka ya. Di Indonesia itu jadi tolak kesuksesan. Kalau lu Google nama Ratabil agamanya apa, berarti lu udah sukses. Oh. Iya. Itu alasannya lu dulu bikin band namanya ada untanya, bener. Dengar katanya kayak gitu. Enggak ada, gue nggak pernah punya untanya. Enggak ada, bukan Ratabil. Enggak ada, bukan gue. Rata yang lain, nggak ada nih. Ini kalau di Wikipedia nih kita lihat what is Sparrow did to you. Ada bla 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 unta gitu tuh bukan lu pokoknya, bukan lu, gue tahu. Bukan, Bu. Itu kadang kalau di Wikipedia itu suka dua orang kecampur jadi satu, ambigu gitu. Rata yang lain. Bukan. Rata yang lain mungkin. Rata yang lain. Gue juga udah yakin banget bukan lu pokoknya. Iya. Karena kebetulan aja kan ya Beach and Bob kan memang based on Surabaya ya, Terus lu dengan Bad Chambers bikin sesuatu dengan Cosworld which is icon penting anak-anak di Surabaya lah ya, salah satu band yang menurut gue well served lah ya, oke lah gitu. Nah, kenapa kok Cosworld gitu? Dan apa yang terjadi saat itu ya? Asik. Oh, pas banget nih. Pas banget nih, ada Abi di kolom mau nambahin boleh ya, komen-komen aja. Abi boleh kan? Sih pakai Bad Chamber ya? Ada Abi, ada Onta. Enggak. Ada. Oh, ada Abi keren banget. Iya, ada. Jadi ide nge-guide Codswolds untuk rilis split itu sebenarnya datang dari Abi. Gue juga nggak tahu band yang namanya Codswolds sih pada tahun itu. Dia baru rilis EP dari tahun itu. Abi yang ngasih tauin, terus kita dengerin kayak. Tak, lu muter ya? Putus-putus gak? Oh, udah. Halo. Terus lagi. Nge-freeze coy. Di kita apa di dia? Nge-freeze nggak sih? Kita. Oh, di kita. Oke, lanjut. Ada suaranya, bro. Suaranya hilang.
Yo, udah. Suaranya hilang coy. Tunggu dulu. Kita riset dulu. Enggak usah. Ini masih lagi. Wah, orang-orang. Yoi, kita biasalah ya. Nggak ada ya. Kita bergantung pada sebuah Kita tuh bisa melihat ini nggak sih orang-orang? bentar ya. Bisa. Siapa aja yang ada di sana? Coba. Ntar, tunggu dulu. Kita nunggu Rata kembali lagi. Nah, ya. Aman ya, suara Halo. aman ya? Ya, Emang suka gitu deh. Iya, emang. Tadi sempat kayaknya ada yang nggak suka sama kita deh. nggak usah dibahas Panjang. lagi. Iya. Tadi gimana Iya, jadi konsol sama ini nih? Brief history-nya. Ya, jadi Abi yang ngasih tauin Codswolds ke kita semua, mungkin itu sekitar 2015 awal kali ya. Dan ya pas gue denger sih mereka melalui EP itu mereka kayak ya mereka post-punk. Yes. Tapi kita bisa ngelihat ini tuh kayak kalau Bed Chamber diproduce jadi lebih jadi dark gitu. Kayak gini nih gitu. Kita ngerasa kayak gitu dan ya udah kayaknya ide bagus aja nih kalau dua apa namanya dua polar ini dipertemukan lah. Yang satu field yang sama tapi polarnya beda. Ini kayak oke banget sih ini. Iya, kayak gitu. Ditambah mereka dari Surabaya, jadi ini juga ternyata jadi awal kita untuk bangun jejaring lah di luar Jakarta lah. Itu masih awal-awal banget. Dan untuk Kolibri juga. Kenapa? Masih awal-awal banget Desember 2015 tuh. Itu 2015 sih? 13. Iya, kita 2013 akhirnya. 2013 tengah ya. Ya udah. Dan juga buat Kolibri itu perdana kita as a label touring gitu, bangun network. Ya udah dan ya udah menjulur sampai sekarang gitu. Sekarang kalau ada band tour kita paling nggak udah kenal lah, ada Oja, ada Edward. Gue inget banget kayak Resto tuh dulu yang tuh bisa, kali masih ada almarhum ya. Masih ada almarhum ya. Iya masih ada almarhum. 2018 berarti kayak gitu lah. Akhir ketemu lu. Di showcase. Iya. Teddy itu meninggal 2018. 2000 enggak tahun lalu. Tahun lalu meninggal. Dia ya sakit lama sih. Udah sakit lama. Ya. Gitulah. Kehidupan yang ya kita doain lah buat Teddy. Iya, Teddy. Sedih sih, Teddy baik banget sih. Dia support kerjaan kita ini deh. dari dulu banget sebenarnya. Sebenarnya keadaannya udah cukup membaik waktu itu, cuman nggak tahu keadaan berkata beda. Oke. So itu cerita Codswolds ya, kira-kira ya. Lu kalau lu personal sebenarnya lu membedakan ini nggak sih? Asik nih nanya personal banget nih Kerata jadi lu membedakan porsi lu di Kolibri. Gue nggak tahu, ini kan berarti gara-gara ada gue ngeliat kayaknya Kolibri tetap progresif lah. Gue nggak perlu bahas seberapa progresif kalian udah apalagi fakta bahwa lu ternyata lagi masakin Bed Chamber juga gitu. Lu membagi waktu lu gimana sih kerjaan normal di tengah lockdown ini ya, terus masih ada sepi lockdown, habis itu gue nggak tahu kan sempat ada live-an yang Sirkarama dan lain-lain, dibagi sekarang lu masih masak dan belanja baru. Itu gimana tuh kehidupan lu sekarang? Aduh, ini semoga ini kayak bos gue mudah-mudahan nggak nonton ya, kayak nggak nonton sih. Cuma hari gue tuh aneh sekarang ya. Jadi emang gue lumayan suka emang dari dulu. Gue ada Kolibri Records, gue kerja full time juga, ada Bed Chamber juga, terus ada freelance juga. Recently sih
gue kayak punya 2 hari dalam 1 hari gitu. Jadi biasa kelar kerja kayak jam-jam segini nih, setengah 7. Jam 7 tuh gue tidur sampai jam 10. Itu kayak 3 jam gitu lah. Makanya tadi gue sempet ngantuk banget sebenarnya, cuma kayak udah mulai. Jam 10 gue bangun, itu mulai hari kedua gue di dalam 1 hari. Gue biasanya ngerjain kolibri atau ngerjain freelance gue, atau ya kadang bikin-bikin yang lain aja iseng-iseng. Udah tidur lagi mungkin jam 3 gitu. Udah terus ganti hari gitu. Oh, Cuma sehari lu pecah-pecah lah ya. iya aneh banget sih sebenarnya. Cuma Tidur itu nggak tahu dari ya, Penanda waktu. tidur itu sleeping is only for pussy gitu ya. Bukan sih. keren. Sleep is for the weak. Service for the week. Tidurnya di kredit boy, separuh. Dicil ya, dicil. Kayak kita enggak aja kalau di kredit. Tapi recently gue mau ngurangin itu sih, dan weekend gue nggak pingin menyentuh kerjaan sih. Jadi biarin Senin sampai Jumat kayak gitu. Weekend udah cuma bikin lagu atau main sepeda apa kayak manggung, mabok apalah. Mabok. Ya. Bergaulan lah boy. Pergaulan. Sosialisasi. Ya. Bandel banget Rata, Iya. parah. Bandel banget ini. Iya. Anak Bintaro. Kan lu ya nyekokin gue di Kapan gue nggak pernah? Surabaya waktu itu. Dulu push up masih ada loh tuh. Ada. Jangan ntar kakak gue nonton nanti, jangan dibilangin kakak gue nonton. Ini nih biarin nih, biar tahu nih kakak ini adanya parah banget nih. Katanya Waktu itu saya lagi Kakak kamu berapa? 2007. Oh, tua. Wah, tuh cok. Ya. Ambil. gitu. Cuma Kolibri sendiri juga bukan label yang maksudnya itu benar-benar independen dan nggak ada apa ya KPI atau semacam target apa-apa, jadi loose banget sih. Dan karena orangnya yang ngerjain gua sama Dava dan ada satu lagi yang bantuin Raka, itu udah dari awal, jadi kita udah bisa dibilang udah paham banget lah Kolibri itu kayak gimana. Jadi kalau ngerjain desain, misalnya buat gue ngerjain desain tuh prosesnya cepat, mau bikin apa-apa cepat karena udah paham banget. Autopilot lah ya. Iya bisa bilang kayak gitu. Oh iya, anjing, thank you banget Bi. Ini ada. Oh gila, sungkan. Ada Smita juga nih, duta besar. Halo semuanya. Sekarang berubah Rame. Wih, gila solid banget. Yang nonton 5, personilnya 3 di sini. Iya, makanya. Keren banget ya emang. Iya. Band paling solid nih. Emang kita suka kayak gitu ya. Kalau manggung juga yang manggung lebih banyak daripada yang nonton. Yang penting kan surfing, yang penting Abi surfing tadi kan. Kenanya monitor nggak masalah, yang penting surfing. Monitor nggak masalah. Kalau dia mau tambahin aja ya Bi dan Iya Bi, Smita. ceritain dong Bi, apa Atau itu Bi? kalau gue Gue baru tahu kalau ini pertama kali gue live Instagram beneran, soalnya gue baru tahu kalau cuma bisa 2. Itu bisa rame ya? Goblok. 3 tahun. iya. Ya emang cuma bisa 2. Kirain, barangkali. Kalau bisa rame-ramean satu kolibri kita undang. Iya. Hmm. Apa kayak lu cerita apa gitu? Gimana? Pertanyaan yang mau ditanya lagi Gini. dong. Gue bingung nih, kan gue perdana. Lu tanya dong. Kalau gue diem 5 menit lo awkward ya? Awkward gue awkward gue. Muka gue Waktunya jalan boy, cuma Iya. sejam ini. Muka gue awkward nggak tak? Awkward sih gue. Hah? Awkward gue jujur aja nih. Enggak. Gue Udah lama nggak ketemu Fine ya? kok. lama orang lagian kita kalau ketemu juga kalau ada acara gitu kan sih, maksudnya kayak entah swinger atau apa gitu. Iya, ini lah gue mau nanya Surabaya sendiri nih, gimana keadaan pandemi di sana? Gue juga pengen tahu dong. Wah ini, gue sih nggak tahu lu di mana. Maksudnya lu di Jakarta seperti apa ya kondisinya? Paling dari orang tua. Belanja apa aja kali ya? Iya, Kan ada. bapak-bapak ya. Bapak-bapak ada yang Lebih banyak belanja, bapak-bapak kan? yang banyak belanja sama kehidupan domestik. Surabaya ya. Surabaya Kak. Oh, iya. Surabaya tuh nggak jauh beda sama Jakarta ya.
Jadi kan lu pasti pernah dengar kan kalau beberapa waktu ini kan katanya Surabaya zona hitam gitu kan. Nah, Iya. itu udah bukan zona hitam sih menurut gua sih. Udah black hole, Cok. Udah black hole. Udah ya rumah sakit juga udah banyak yang begitu. Terus actually sebetulnya hari ini tadi itu ada salah satu temanku yang gone gitu kan. Terus habis itu Oh uh, iya. katanya dia cuma sakit sesak napas atau apa. Cuman dari yang aku baca kok kondisinya ini sih kayaknya COVID sih, pikirku begitu gitu kan. Nah, terus habis gitu ya kita nggak pernah tahu juga di Surabaya itu keadaan tuh kayak biasa aja, kayak biasa aja. Jadi terlalu normal sih. Jadi aku nggak tahu emang tipikal orang Surabaya yang memang ya kita sama-sama tahu ya orang-orang Surabaya itu kan emang batu gitu, kayak ya ya punya fighting spirit ya yang cukup gede gitu. Jadi mereka mah ngeliat kayak gini mah kayak kayak aku kayak lebih takut mati kelaparan daripada mati COVID gitu. Mungkin simpelnya begitu gitu. Terus emang kayak lu inget nggak waktu kita zaman masih Ramadan kan lu beberapa kali ke kantor kan, terus habis itu kadang-kadang lu ngeliat warung di depan itu masih rame tuh, warung depan masih rame. Di depan kantor gue itu ada kantor kita tuh di perumahan gitu. Sebelum ke perumahan tuh ada kayak warung, ada kayak tempat orang jual sate, terus ada pokoknya kayak ada tempat tongkrongan ya, warung biasa gitu. Itu rame boy, rame banget gitu, rame. Terus apa ada pasar, ada di dekat rumah kan ada pasar gitu kan. Pasarnya itu kayak jual takjil gitu. Ya, rame banget tuh, kayak Ramadan normal. Jadi ketika kan kita dapat kabar zona hitam itu kan selalu bareng kan. Terus habis itu Surabaya dibilang zona hitam, ya nggak kaget gue, nggak kaget. Waktu Jakarta zaman mau tutup, Surabaya nggak tutup kan? Nggak tutup. Kalian nggak ada semacam PSBB gitu ya? Ada. Judul doang, paling cuma ada. Kalau malam tutup. Iya. Jadi cuman iya. Nyebelin cok, depannya gelap, masuk belakang banyak orang boy, ditutupin pakai keber gitu. Ya, lu selama udah 4 bulan nih, maksudnya lu ke Gandaria kan masih belakangan, tapi kemana-mana tuh lu bisa mengamati sekitar lu sempet ke Jakarta juga pas lockdown atau cuma di Bintaro aja sih? Apa gue? Iya lu dong, masa ya? Enggak, sorry tadi agak putus-putus. Enggak, gue nggak ke kantor. Gue work from home sampai sekarang. Bintaro, Jakarta Coret. Bintaro di Jakarta Coret sekarang. Jakarta Coret. Bintaro, Jabodetabek lah. Jabodetabek, iya. Bagus. Ya, sama sih. 2 minggu sebulan pertama sebenarnya lumayan. 2 minggu pertama PSBB kita lumayan ngelihat hope lah karena orang-orang nurut dan Jakarta sepi banget. Ya paling bener-bener orang-orang yang nggak memungkinkan untuk di rumah aja yang keluar. Iya. Cuma sekarang sih udah bayar harian ya. Ya udah ya. Ya, sekarang sih udah kacau sih. Cuma gue rasa emang posisinya tricky banget sih karena ya udah lama banget kan ya. Iya, stres. Dan walaupun gue nggak, sepinya sih sepi. Gue sebenarnya mungkin orang yang bisa bilang ini sih. Kalau gue tuh sebenarnya dari awal COVID sampai sekarang gue regularly keluar sih. Maksudnya regularly keluar tuh gue ke project, soalnya gue ada proyek yang lagi ongoing. Jadi kan setiap hari kan gue lewat jalan raya untuk ke site gue kan. Kalau tukang kan dia di dalam site terus masih selama berbulan-bulan. Jadi gue pikir ya udah dia di lockdown tapi di site gue gitu. Habis itu ya udah sih rasa sih namanya tiap Senin tuh gue anggap sebagai checkpoint gue lah untuk ngeliat jalan raya. Itu benar-benar dari yang sepi banget. Itu sepi banget sampai sekarang tuh udah macet sekarang. Sebetulnya kalau jalanan tuh sepi. Aku kan juga sering ke kayak rumah nyokap kan di barat kan, jauh kan. Jadi kan kalau aku ke sana
biasanya hari biasa gitu ya, kan nggak ada covid gitu, kita menempuh waktu setengah jam lah. Ini tuh kayak 20 menit itu udah nyampe gitu, nggak pokoknya sepi lah. Aku nggak merasakan macet gitu. Biasanya jalannya kan jam itu kan macet kan. Cuman nggak tahu kenapa orang-orang itu tapi ngumpul kayak di tempat-tempat tertentu, kayak main ke rumah rame-rame gitu loh. Terus iya warkop sama sekali. Terus di depan situ ya ini kasusnya kita ngeliatnya paling deket kantor kita ya. Itu kan ada kayak tempat tato kan. Yang sebelum ke keluar jalan raya itu ada kayak studio tato gitu. Itu tiap malam itu tuh nongkrong banget anak-anaknya di situ gitu. Jadi ya gue ngeliatnya kayak gitu, sebagian besar kayak gitu. Ya kita aja begitu juga kan. Kita aja juga gitu, walaupun skupnya kecil, kita cuma berlima, kadang paling berempat gitu. Jadi gue nggak bisa sih, gue nggak komen tuh sama nongkrong-nongkrong, maksudnya gue nggak bisa menyalahkan juga. Aduh Bilal nih. Kayak Bintaro. Bintaro semua anjir, solid emang Bintaro. Oh Bintaro Rock City gitu. Iya. Bilal punya lagu judulnya nama dia sendiri kan? Apaan? Bilal punya lagu judulnya nama dia sendiri kan? Iya. Iya. Oh biar. Yang Bilal. Iya Bilal. Lau nyanyi dong. Ngetik. Waduh. Iya. Ditonton Nah, kamu. Ramen nih semuanya sobat Bintaro semua. Kita cuma pulang ke rumah. Iya nih. Rasa di rumah nih. Ya udah kita Tangsel cuma bisa urus diri masing-masing aja sekarang ya. Ya, udah paling bener sih ngurusin diri sendiri. Lu nggak usah ngomongin orang lain yang keluar juga. Gue pusing, gue udah nggak mau buka Instagram gue. Gue post Instagram nanti lebay banget. Cara live aja nggak ngerti. Cara live aja nggak tahu gue, sumpah. Ini pertama kali gue nonton orang live dan ditonton ya. Enggak, pertama kali nonton juga gue nih. Gue sama sekali nggak buka males gue buka sosial media, asik. Gak usah tonton terus lah. Pengen tahu banget sih siapa yang ini nonton. gue melihat fiturnya Instagram nih gimana kalau lagi live. Norak cok. Terus sendiri. Ini nonton banyak nih. Keren ya Jala. Apa? Bisa ada yang komen-komen gitu, canggih banget ya. Canggih Bisa ada yang banget sih. komen. Oh, lu bisa filter bos. Gue bisa. Lu kok nggak bilang sih? Ini bisa filter dari tadi. Bisa. Tuh kan. kan. Mana sih? Kok nggak ada gue? Oh di sini. Transportasi. Ini mana? Kok nggak ada kepala gue? Keren kan. Welcome to the future ya. Wah. Gue di mana nih? Sorry banget udah. Gak bisa kan, kan bisa kayak gini kalau ada Akbar doang nih. God isi the TV. Ya udah gitu deh tak. Nggak ada. Ya. Duh, sorry banget men. Ya gitu deh tadi. Baru tahu bisa filter tuh kan, sama. Lu satu batch chamber juga semuanya baru tahu bisa filter. Udah lah, nih udah 5 menit lagi sih tak. Lu terakhir nih ada nggak closing statement? 2 menit cuma. 2 menit, 1 menit kurang. Ya lu kasih masukan deh. Kasih masukan deh. Dan kasih tahu janji lu dong buat para pendengar. Asik. Pendengar batch chamber. Janji gue pendengar lo nih. Gue kayak mau nyalek anjir. Ya udah biar cepet nih daripada kekat. Gak ada sih, gue gak ada janji. Cuma ya gue harap semua orang, karena gue juga ngerasain banget. Ya kita tetap tegar lah ya di saat kayak gini ya, dan lakuin yang terbaik lah yang kita bisa. Karena gue tahu gak semua orang yang tadinya bisa di rumah juga gak selamanya bisa di rumah terus gitu kan. Banyak yang harus di-maintain. Jadi ya berusaha sebaik mungkin aja untuk saling jaga satu sama lain, dan tetap semangat sih buat kalian juga, Edward, Ojal, dan tetap bikin keseruan lah. Yes. Untuk para penggiat budaya, bikin musik, yang ngelukis, yang ngedesain, yang arsitek, menurut gue tetap bikin. Jangan jadiin ini momen. Ya kita tunggu si Rata kembali. Tunggu si Rata kembali. Instagram nggak asik bikinnya, mestinya 2 jam gitu kan. Zoom, iya. Zoom. Enggak, mau di Instagram aja tapi minta sama Instagramnya 2 jam gitu.
itu udah live lagi 2 kali kan. Mau sejam lagi juga bisa, coy. Lagi juga bisa. Iya. Rata bilunya. Halo. Ini mah sejam lagi juga bisa, Bisa, Kak. bisa. Closing. Mata lu udah teler kan nih jam tidur lu soalnya. Iya, gue mau masuk hari kedua nih. Asik. Enaknya Rata kalau Rata setahun ada 700 hari gitu. Iya. Tapi tuanya cepet gue ntar. Jangan sampai. Jangan. Closing statement. Atas nama Rata dan atas nama Bed Chamber. Ya. Closing statement dari gue pernah lihat, ya pokoknya ada scene design di luar sana yang menyerukan culture is not cancelled, dan gue percaya banget sama itu gitu. Ini jadi agak serius dikit ya, cuma maksudnya spiritnya buat kita ini, gue nggak bisa ngomong buat semua orang ya, cuma buat kita paling nggak yang bekerja di ranah budaya nih, entah itu seniman atau musisi atau sekedar event organizer. Mungkin event kita cancel, mungkin tour kita cancel, mungkin juga ya albumnya belum bisa dirilis, tapi jangan sampai roda akhirnya berhenti gitu. Dalam artian ya lo keep on ngejaga apinya tetap nyala gitu, di rumah mungkin tetap bikin sesuatu, atau dengan limitasi digital ya aku bilang rilis bisa juga tetap rilis, dijaga untuk supaya kita tetap terbiasa untuk deket sih sama budaya menurut gue ya. Gitu. So, sebetulnya gue pikir Gitu. baik lu, gue, The Chamber ataupun band-band yang lain, kita ini kayak dikasih keadaan yang kosong-kosong, gue kayak Itu restart sih enak. restart, All semua buat restart sih ini semua karena Bandung. iya. Karena gue nggak ngeband lagi. Gitu, kayak, Tapi buat gue nih waktu kontemplasi semuanya banget sih. dikasih keadaan kosong-kosong, lu dikasih kesempatan yang sama untuk bikin sesuatu dalam keadaan yang sama. Nah, nih siapa nih yang kelihatan lu bisa berbuat sesuatu? Iya. Ya. Sebenarnya ini waktunya susul-susulan nih. Kayak Iya. Siapa yang bikin album paling banyak sekarang nih? Iya. Ini waktunya lu memutuskan lu beneran berada hidup di jalur yang benar nggak, di jalur skena. Dites lah, dites ya lo. Materi lu nih dites nih, lu dikasih waktu banyak nih. Ini turning point lah ini. Banyak Iya, sih. Ibarat balapan, ini pit stopnya siapa yang keluar pit stop duluan nih. Iya, betul. Benar. Emang. Kita dihadapkan oleh siapapun sih sebetulnya. Gua nggak ngomongin kita ya. Kita kan dalam skupnya kita masih kecil juga gitu. Terus mungkin Bed Chambers juga gitu kan. Gue sempat ngobrol sama anak-anak kelas pagi. Cis, ya lu tahu sendiri kan anak-anak kelas pagi kan under Mas Anton gitu kan. Sebuah nama besar gitu. Ini ngerasain yang sama kok. Mas Anton juga cerita ke aku juga ngerasain yang sama gitu. Apa yang aku rasakan, oh ternyata dengan nama sebesar. Even Farid pun juga ngomong sama gue juga dia ngerasain hal yang sama gitu. Tapi lah, kita sama-sama berada di kelas Farid kan waktu itu. Terus habis itu apa yang dia lakukan wow buat kita. Jadi memang benar harus keep on going, boy. Kontemplasi. Iya. Udah paling pol. Album lu pokoknya ditunggu EP ya. Tahun ini apa tahun depan nih? Insya Allah tahun ini. Ya udah, pokoknya kalau lu bikin showcase berarti gue yang ngedesain. Sip. Tapi kalau Stage lu gue yang desain, woy. Sip. Tapi kalau dia tuh Surabaya kita yang ngambil, boy. Iya, pasti dong. Ya, pokoknya gue mau stage-nya dingin tanpa ada AC, jadi ventilasinya harus benar ya. Oke, siap. Pakai kipas angin dari Miyako, emang mantap. Udah. Sama natural lighting-nya harus bagus, jadi kita nggak usah pakai. Wow. Jadi nggak usah ada elektrik. Jadi sustainable. Sustainable. Iya. Jumpa lagi, Tak. Udah, jumpa lagi. Gue mau kerja. Kalau iya beneran terus jalan bareng sama Bob, lu aja yang itu. Oh iya dong, gue dengan senang hati. Aku udah lepas tangan, Jal. Kamu aja semua ya. Gitu.
Apalagi ya gitulah sepertinya. Ya udah. Gue juga nahan pipis nih dari tadi. Ya udah. Selamat tidur, selamat melanjutkan tidur lo. Ini lu masih punya waktu berapa? 1 jam 20 menit sampai jam 10 nanti. Selamat hari baru. Rata, Ya. terima kasih Thank ya. you. Next part, salam buat Abi. Saya buat Apsi juga. Semuanya. Iya sih. Salam juga buat semua teman-teman di Surabaya lah. Ya wes, Tak. Thank you ya. Thank you ya. Sampai Ya, ketemu ya. bye. Makasih ya atas waktunya. Ya. Kita yang makasih. Gini ya, dah. Ya. Terus dibuka lagi soalnya dia nggak bisa mention. Oke, itu tadi obrolan kita sama Rata dari Beat Chambers. Oke, Kak, Rabu depan kita masih ada style lagi sama siapa tinggal ditungguin aja. Nanti hari Rabu masih ada nongkrong virtual kita sama The Major Surabaya ya Jalian. Oke. Aku ikut dong minggu depan. Aku boleh jadi ini penyiar habis ini. Oh iya boleh. Oke, boleh. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Waktu dan tempat kupersilakan. Oke, kita terusan kayak gitu ya. Gini kan. Gara-gara tadi ditonton ya? Sama si Mbak ya? Loh. Ya wes. Nah, aku nggak pernah gitu. Iya.